Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap jaga kesehatan ya. Oke, di video saya hari ini saya akan membahas atau kita akan belajar mengenai materi yang namanya jaringan komputer. Ya, jadi di dalam uh, mata kuliah pengenalan teknologi informasi, salah satu komponen untuk kita menunjang suatu teknologi informasi, salah satunya adalah jaringan komputer. Nah, jadi di pembahasan ini diharapkan kemampuan akhir yang diharapkan yaitu memahami pengertian dan manfaat daripada jaringan komputer. Kemudian, mengetahui alat utama pada jaringan komputer yang sering digunakan. Nah, berikutnya adalah mampu menjelaskan macam-macam jaringan komputer ya, seperti LAN, kemudian MAN, dan WAN ya. Mampu menjelaskan perbedaan macam-macam topologi jaringan. Jadi, jaringan itu ada topologi jaringannya ya. Jadi, topologi jaringannya tuh macamnya apa saja sih? Nah, kita akan juga mempelajari tentang topologi jaringan. Kelebihan dan kekurangan daripada topologi jaringan. Yang pertama adalah tentang pengertian jaringan komputer. Saya rasa teman-teman sudah tidak asing ya dengan jaringan komputer ya. Jadi jaringan komputer itu adalah kumpulan komputer, kemudian printer, dan alat peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan ya. Nah, alat-alat utama dalam jaringan komputer itu apa saja sih? Yang pertama itu ada hub ya. Kemudian ada switch, kemudian ada router dan web. Nah, masing-masing seperti apa bentuknya? Nah, kalau hub itu kalian bisa lihat di sini ya gambarnya. Hub itu punya port ya atau punya konektor, tempat untuk kita mengkoneksikan kabel. Nah, seperti ini gambarnya ya. Di situ ada terlihat ada 4 konektor ya. Ada tempat untuk menancapkan konektor. Nah, bisa jadi lebih dari itu ya teman-teman ya, tergantung jenis hubnya ya. Jadi hub itu merupakan perangkat keras jaringan yang menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lain. Nah, jadi untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lain itu adalah hub ya. Berfungsi sebagai penerima sinyal dari sebuah komputer dan merupakan titik pusat yang menghubungkan ke seluruh komputer dalam jaringan tersebut. Nah, jadi dia selain menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lain, dia juga sebagai titik pusat ya untuk menghubungkan ke seluruh komputer dalam jaringan tersebut. Ya, itu adalah hub ya. Gambarnya seperti ini. Nah, kemudian ada switch. Nah, switch itu yang seperti ini teman-teman ya. Di lab komputer kalian, kalian bisa melihat ada gambar seperti ini, ada barang seperti ini, ada banyak sekali ya portnya ya. Ini yang disebut dengan switch. Nah, switch itu merupakan saudara dari hub. Jadi hampir sama dengan hub tadi ya teman-teman ya. Tetapi switch ini lebih smart. Nah, lebih smart, lebih pintar dibandingkan dengan hub. Yang membedakan adalah kalau hub dari satu komputer data itu dikirim melalui hub, kemudian dari hub akan dikirim ke seluruh komputer. Jadi nih, misalkan kita punya dari hub ya, kemudian dari satu komputer kita mau ngirim data nih ke seluruh komputer. Nah, itu harus melalui hub dulu. Nah, kemudian dari hub itu data akan dikirimkan ke seluruh komputer. Nah, itu kalau kita pakai hub. Nah, lalu kalau switch itu gimana? Kalau switch karena dia udah smart ya, udah smart tadi, sehingga dia bisa mengenal addressing atau alamat.
Sehingga apa? Sehingga bisa memilah sendiri paket data mana yang akan diteruskan kemana. Jadi kita misalkan mau mengirimkan kemana, itu kita sudah, karena dia udah punya addressing atau dia mengenal addressing, maka tidak perlu dikirimkan ke seluruh komputer. Jadi bisa memilah sendiri dari mana mau dikirimkan kemana. Begitu ya teman-teman ya. Perbedaan daripada hub dan switch. Lalu berikutnya adalah router. Nah, ini gambarnya router ya. Nah, router adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya. Melalui sebuah proses yang dikenal dengan routing ya. Jadi router itu fungsinya dia sebagai penghubung antara dua atau lebih jaringan. Kalau tadi itu hubungannya dengan komputer ya, hub dan juga switch tadi. Nah, kalau router ini hubungannya antara dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Udah paham ya perbedaannya ya? Lalu kita beralih lagi ke web ya, atau wireless application protocol. Nah, ini alatnya. Nah, di dalam lab komputer kalian juga ada alat seperti ini ya, teman-teman ya. Nanti kalian bisa lihat alatnya. Kemudian definisinya seperti apa? Web sendiri itu adalah sebuah protokol aplikasi di mana perangkat teknologi yang mempunyai layanan wireless itu dapat mengakses internet ya. Jadi web itu ya wireless tadi itu supaya kita itu bisa menggunakan internet. Nah, layanan internet. Nah, itu kita menggunakan wireless. Dengan hadirnya web tadi, berbagai informasi dapat kita dapatkan setiap saat hanya dengan menggunakan perangkat teknologi portabel yang kita miliki seperti dengan smartphone ataupun laptop yang kita miliki. Jadi, meskipun kita tanpa kabel ya, kita juga bisa mengakses jaringan itu dengan apa? Dengan wireless ini ya teman-teman ya. Kalau kalian pakai laptop, kemudian pakai handphone, itu kalian juga bisa mengakses internet menggunakan aplikasi atau alat web ini ya, wireless application protocol. Nah, berikutnya kita membahas macam-macam jaringan ya. Saya yakin teman-teman yang sudah berasal dari SMK yang berhubungan dengan teknologi informasi atau TKJ atau yang berhubungan dengan IT sudah tidak asing dengan macam-macam jaringan. Nah, jaringannya itu ada apa saja sih? Yang pertama itu ada LAN, kemudian MAN, dan WAN. Nah, LAN sendiri itu singkatannya adalah Local Area Network. Namanya lokal, ya, namanya lokal berarti dia hanya milik pribadi, hanya berukuran kecil saja atau berukuran beberapa kilometer saja karena dia lokal ya. Jadi merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. Jadi kalau kampus kita ini kita pakai apa ya teman-teman ya? Nah kalau kampus kita ini berarti kita menggunakan LAN yaitu Local Area Network. Lalu berikutnya adalah Metropolitan Area Network. Nah kalau Metropolitan Area Network ini berarti dia udah agak besar lagi ya teman-teman ya. Lebih besar dibandingkan jaringan kalau kita menggunakan Local Area Network. Nah pada dasarnya merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. Jadi teknologinya ya sama seperti kita menggunakan LAN, tetapi jarak jangkauannya itu lebih besar dibandingkan dengan LAN ya. Nah, misalkan MAN itu dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang letaknya berdekatan atau juga sebuah kota. Nah, misalkan Bank Jateng. Nah, Bank Jateng itu misalkan kantor pusatnya itu ada di Bank Jateng itu ya, depan Pemuda. Nah, misalkan Bank Jateng itu punya cabang nih, tapi masih dalam satu kota. Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu bisa juga kita menggunakan jaringan yang berbentuk Metropolitan Area Network. Nah, kemudian WAN ya. Jadi WAN itu singkatannya adalah Wide Area Network ya. Jangkauannya mencakup daerah geografis yang sangat luas ya.
sering mencakup sebuah negara bahkan benua. Nah, WAN terdiri dari kumpulan mesin-mesin yang bertujuan untuk menjalankan program-program aplikasi pemakai. Jadi, WAN itu berkali-kali lipat lebih besar dibandingkan MAN ya teman-teman. Jangkauannya itu benua ya, bahkan negara. Jadi, setiap negara itu punya jaringan WAN sendiri-sendiri. Indonesia punya jaringan WAN sendiri, Malaysia punya jaringan WAN sendiri. Jadi, masing-masing benua atau negara itu punya wide area network sendiri ya teman-teman ya. Oke, sekarang ini adalah gambarnya ya. Nah, kalau ada gambar seperti ini berarti ini adalah local area network. Karena apa? Karena ini terdiri hanya satu gedung saja. Nah, jadi dia beroperasi pada area terbatas, kemudian koneksi peralatannya berdekatan, menyediakan full-time konektivitas. Nah, kemudian kendali jaringan di bawah administrasi lokal ya, teman-teman ya. Nah, kalau yang ini adalah gambar MAN ya, teman-teman ya. Metropolitan Area Network. Nah, ini gambarnya ya. Nah, kemudian nah, MAN sendiri itu meliputi area yang lebih besar seperti yang saya ceritakan tadi ya. Misalkan contoh yaitu jaringan bank di mana beberapa kantor cabang sebuah bank itu di dalam sebuah kota besar. Dihubungkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, kalau yang ini teman-teman yaitu gambar daripada WAN ya, Wide Area Network. Jadi dia satu benua atau satu negara. Nah, beroperasi pada area geografis yang luas yang terdiri dari berbagai jaringan lokal area, beberapa daerah yang saling dihubungkan ya. Hubungan antara LAN menggunakan teknologi serial. Nah, peralatan jaringan juga tersebar pada area yang luas. Nah, itu tadi adalah penjelasan macam-macam jaringan. Sudah paham semua ya teman-teman ya? Ada LAN, ada MAN, ada WAN ya. Oke, sekarang kita lanjut. Berikutnya itu adalah topologi jaringan. Nah, topologi jaringan adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lain, sehingga membentuk suatu jaringan. Nah, macam-macam topologi jaringan itu ada apa saja sih? Ada 5 macam topologi jaringan. Yang pertama itu mesh, ring, star, bus, dan tree. Ya. Nah, oke kita bahas satu-satu ya. Kalau mesh ini gambarnya seperti ini teman-teman ya, kalian bisa lihat ya. Jadi satu komputer ke komputer yang lain itu punya jaringannya sendiri atau punya berhubungan dengan kabelnya sendiri. Ini misalkan komputer satu ya, bisa langsung ke komputer 2, komputer 1 bisa ke komputer 3, komputer 1 bisa ke komputer 4, komputer 1 bisa ke komputer 5, dan sebaliknya ya. Jadi dia langsung saling terhubung ya antara komputer dengan komputer yang lain. Jadi topologi mesh pengertiannya adalah bentuk topologi di mana semua node ini saling terhubung. Nah, topologi ini hampir tidak pernah dipakai ya. Karena apa? Karena sulit dalam penanganan dan pemasangan serta perawatan ya. Kenapa? Ya kalian lihat sendiri bahwa semua ini saling terhubung. Nah, kalau masang ini kan berarti harus pasang satu-satu ya. Nah, kalau ada ini komputernya ada 100 misalkan, bagaimana itu memasang 100 ya? 100 satu komputer itu ke 100. Komputer satunya lagi juga ke 100, begitu ya. Jadi banyak sekali, jadi susah sekali, sulitan dalam hal penanganan, pemasangan, dan perawatan. Nah, ini adalah kelebihan ya. Kelebihan daripada kelebihan dari jaringan mesh tadi, topologi mesh tadi ya. Yang pertama kelebihannya memiliki tingkat kesalahan yang sedikit teman-teman ya. Karena apa? Dia langsung terhubung. Jadi ketika mau berhubungan satu komputer dan yang lain, dia tidak harus melewati komputer lainnya ya, langsung terhubung. Sehingga tingkat kesalahannya sedikit. Nah, kemudian terjaminnya
kapasitas channel komunikasi ya, karena mereka memiliki hubungan komunikasi berlebih. Kemudian relatif lebih mudah dalam memperbaiki kerusakan karena koneksinya point to point ya. Kalau ada kerusakan itu gampang perbaikinya karena dia nggak perlu memperbaiki yang lain, dia cukup memperbaiki mana yang dia point to point. Misalkan dari komputer 1 ke komputer 2 yang nggak bisa ya, berarti tinggal memperbaiki itu ya. Nah, di samping punya kelebihan, topologi mesh tadi juga punya kelemahan ya teman-teman ya. Yang pertama itu adalah sulit ketika melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang setiap jumlah komputer dan peralatan bertambah. Ya karena apa? Itu harus dilakukan per satu-satunya. Jadi konfigurasinya itu harus berulang-ulang sesuai dengan jumlah komputernya. Kalau komputernya ada 100 berarti kalian harus mengkonfigurasi sebanyak 100. Nah, itu sangat kesulitan ya kalau kita melakukan instalasi atau konfigurasi ya. Itu kelemahannya. Terus kelemahan yang kedua yaitu biaya yang dibutuhkan sangat besar dalam hal perawatan ya. Karena apa ya? Karena dia saling koneksinya point to point. Jadi kita harus merawat dari point to point itu ya satu-satu ya. Itu kelemahannya. Berikutnya adalah topologi ring ya. Jadi kalau ring berarti dia ciri-cirinya adalah seperti cincin ya teman-teman ya. Jadi memutar seperti ini ya, seperti cincin. Jadi seperti ini. Topologi ring atau cincin itu kadang disebut token ring ya. Adalah pengembangan dari topologi bus, di mana jalur utama membentuk lingkaran dari server ke seluruh workstation atau node ya. Misalkan ini servernya ya. Kalau mau jadi dia membentuk jalur berupa lingkaran, jadi dari server ke seluruh workstation. Nah, kalau mau ke komputer 2 misalkan berarti dia harus melewati komputer 1 dulu, begitu ya. Kalau mau ke komputer 3 berarti dia harus melewati 1, 2 dulu, begitu ya, seperti itu. Nah, itu adalah topologi ring. Nah, kita bahas lagi kelemahan dan kelebihan daripada topologi ring. Nah, kelebihannya daripada topologi ring ini dia hemat kabel, teman-teman ya. Kalian bisa lihat hemat kabel ya, nggak seperti mesh tadi. Mesh tadi kabelnya banyak sekali ya. Kalau ini hemat kabel karena dia langsung berbentuk seperti ini ya. Gitu. Kemudian tidak ada tabrakan data seperti pada topologi bus ya, karena data hanya akan dikirim oleh satu node pada saat yang bersamaan. Nah, jadi dia nggak akan ada tabrakan data, tapi dia akan melewati doang seperti ini ya. Gitu. Kekurangannya ada di samping kekurangan pasti juga di samping ada kelebihan pasti juga ada kekurangan. Nah, kekurangannya yang pertama itu adalah pengembangan jaringan yang kaku ya, teman-teman ya. Kaku kenapa? Iya, karena kalau kita mau dari server ini ke komputer 3 ini harus lewat dulu ke komputer 2 dan satu nggak boleh lewat ke komputer yang lain begitu ya. Jadi kaku sekali ya teman-teman ya. Nah, kemudian jika ada gangguan pada suatu node bermasalah, maka seluruh jaringan akan ikut bermasalah karena seluruh node ikut mengelola informasi yang beredar. Nah, misalkan nih teman-teman ya. Misalkan komputer yang kedua ini bermasalah nih jaringannya. Nah, maka yang ketiga, 4, 5 ini juga akan bermasalah begitu ya teman-teman. Jadi satu rusak, yang lain juga tidak bisa mendapatkan jaringan begitu ya teman-teman ya. Oke. Next selanjutnya yaitu topologi start. Nah, namanya aja star ya. Star itu berarti bintang ya teman-teman. Bentuknya seperti bintang. Nah, kalian lihat ya. Ini ya seperti bintang. Makanya dinamain dengan topologi star. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, jadi topologi star merupakan bentuk jaringan yang semua node itu terhubung dengan titik percabangan. Nah, jadi di sini itu ada hub-nya ya teman-teman ya. Kemudian mereka bercabang diatur seperti ini ya. Jadi seperti bintang gitu ya. Topologi ini paling banyak dipakai ya. Jadi perusahaan atau kantor warnet itu paling suka banget pakai topologi star. Nah,
Kelebihannya apa saja sih? Mari kita lihat. Jadi kelebihan yang pertama itu pemasangan dan perubahan jaringan itu sangat mudah dan tidak mengganggu jaringan lain. Oh, yuk kita lihat ya. Pemasangan sangat mudah. Iya, karena dia terpusat seperti ini ya, teman-teman ya. Tinggal masang seperti ini, gampang sekali. Kemudian kalau misalkan mengalami perubahan jaringan juga tidak mengganggu jaringan lain karena apa? Dia langsung bercabang seperti ini ya. Jadi misalkan jaringan ini bermasalah, maka jaringan-jaringan yang lain ini tidak bermasalah. Kecuali kalau hubnya sendiri atau servernya sendiri itu bermasalah. Begitu ya. Kemudian paling fleksibel dalam hal perawatan ya. Jika ada gangguan pada satu kabel, maka tidak mengganggu kabel yang lainnya. Kemudian mudah mendeteksi kerusakan. Kemudian yang terakhir yaitu kontrol terpusat pada satu titik ya atau titik khusus yaitu server atau hub tadi ya. Oke. Di samping punya kelebihan, ternyata Star itu juga punya kelemahan. Nah, kelemahan atau kekurangannya yang pertama adalah menghabiskan banyak kabel ya karena dia harus dipasang satu kabel adalah satu komputer ya teman-teman ya, tidak seperti topologi ring tadi ya. Kalau ring dari komputer ke komputer saja, jadi nggak perlu dipasang dari sini ke sini. Nah kalau Stadia dari hub itu dipasang untuk ke komputer satu ya, dipasang kabel. Untuk ke komputer dua pasang kabel juga dari hubnya ya. Jadi dia membutuhkan banyak sekali kabel ya. Kemudian setiap workstation itu harus memiliki kabel yang masing-masing dan mempunyai hub pada terminal pusat ya, karena tadi hubnya itu berada di tengah-tengah ya. Nah, kemudian jika node tengah mengalami kerusakan, maka semua jaringan akan terhenti. Jeleknya teman-teman ya, jeleknya topologi Star karena dia terpusat seperti ini. Jadi kalau terpusatnya atau servernya atau hubnya mengalami kesalahan atau kerusakan, maka semua komputer ini akan terhenti. Ya, itu kekurangannya. Nah, berikutnya adalah topologi bus ya. Nah, jadi topologi bus seperti ini gambarnya teman-teman ya. Di sini mulai servernya, kemudian seperti ini ya, dirancang seperti ini. Jadi seperti gambar apa ya, stasiun begitu ya. Ya, jadi mau ke sini kita berhenti dulu ke sini, mau ke sini harus berhenti ke sini dulu ya. Mau jalur lagi harus ngelewati sini, enggak ngelewati sih maksudnya. Jadi topologi bus lah ya ini namanya ya, merupakan topologi yang menggunakan satu kabel pusat di mana semua node terhubung dengan kabel tersebut. Jadi semua komputer ini terhubung dengan satu kabel ini teman-teman ya. Kalau satu kabel ini kemudian dia mengalami kerusakan, maka yang lain juga akan mengalami kerusakan begitu ya. Jadi ternyata topologi bus ini lebih banyak kekurangannya dibandingkan kelebihannya ya teman-teman ya. Kelebihannya dia penambahan atau perubahan mudah ya tanpa mengganggu jaringan lain. Kemudian hemat kabel karena hanya memiliki satu jalur utama. Nah, tetapi dia banyak kekurangannya ya teman-teman ya. Yang pertama, jika ada gangguan di sepanjang kabel maka seluruh jaringan akan terganggu. Misalkan ya, ada kekurangan atau kesalahan di sepanjang ini, maka semua ini komputer ini juga jaringan di sini juga akan terganggu juga. Sering terjadi tabrakan data. Nah, ini yang paling membedakan di antara semua topologi jaringan bus ini punya kekurangan yang paling fatal sendiri yaitu sering terjadinya tabrakan data karena mekanisme jaringannya yang sangat sederhana. Ya bisa jadi ini tabrakan ke sini, padahal ini mau jalur ke sini, nabrak lagi ke sini begitu ya. Mau ke sini ketabrak sini juga. Nah, begitu ya. Karena dia hanya satu jalur seperti ini ya, jalur kereta api ya. Seperti ini ya. Jadi dia mau ke sini, dari sini mau ke sini. Nah, ini mau ke sini tabrakan sama yang ini begitu ya. Kemudian dari ini ke sini ya. Kemudian ini balik lagi ke sini misalkan ya. Tabrakan ya dari sini ke sini. Nah, jadi seperti itu ya, sering terjadi tabrakan data. Nah, kemudian
Kekurangan berikutnya yaitu jika jalur utama putus di tengah, maka jalur belakangnya mengalami gangguan. Nah, yang terakhir yaitu sering terjadi kepadatan yang membuat macet atau lambat kecepatan akses ya, karena berada di satu jalur seperti ini. Sehingga kalau di sini padat juga, sini padat, semua padat di sini. Maka dia akan terjadi kemacetan atau lambat ya. Gitu. Nah, berikutnya adalah topologi tree. Ini yang terakhir ya. Topologi tree. Nah, kita lihat tree itu seperti pohon ya, teman-teman ya. Ada bercabang-cabang seperti ini ya. Nah, dasarnya topologi tree ini dasarnya dia berbentuk yang lebih luas daripada star ya. Sebenarnya ini merupakan pengembangan dari star seperti halnya topologi star ya. Tetapi ada perbedaannya ya. Kalau dia star tapi dia di sini juga star begitu ya. Di sini star tapi ada penghubungnya begitu ya. Jadi starnya berakar ya teman-teman ya. Ini star, ini star, ini star, star. Jadi perangkat yang ada pada topologi tree juga terhubung kepada sebuah pusat pengendali central hub yang berfungsi sebagai mengatur traffic di dalam jaringan. Oke teman-teman ya, itu tadi adalah penjelasan mengenai jaringan komputer. Jadi kalian sudah memahami ya, pengertian dari komputer sendiri itu apa ya, kemudian alat-alat utama dari jaringan komputer itu apa, kemudian macam-macam jaringan itu sendiri apa saja seperti LAN, MAN, WAN ya. Kemudian topologi, macam-macam topologi jaringan juga seperti apa kalian sudah pelajari kelebihan dan kekurangannya. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman ya. Baik, saya akhiri video saya hari ini. Semoga bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.